Saya nggak tahu apakah membuli ini karakter bangsa kita, ya kan? Karena istilah membuli ini kan belakangan aja kan, setelah ada media sosial kan. Nah, apakah orang tua kita dulu atau leluhur kita terdahulu pernah punya tradisi membuli gitu, sehingga sekarang kok menjadi apa, seolah-olah kata membuli itu sudah menjadi apa namanya, idiom ya, di tengah masyarakat kita. Nah, dampaknya itu kan negatif kan. Nah, itu fenomena apa Pak tuh? Seperti itu tuh, membuli begitu tuh. Ada nggak antisipasinya supaya kita nggak terjebak dalam karakteristik yang merusak gitu kan, membuli. Kayaknya bangsa ini nggak punya adab gitu kan. Curhat di sana sini gitu kan di media sosial, membuli. Mungkin bisa Pak di sharing pendapat lah. Ya kalau jawaban yang biasa sih. Jadi mic-nya Pak, ini mic-nya. Kalau jawaban yang biasa sih sebenarnya ada dari zaman orang tua kita juga ada. Zaman orang tua kita kan ejek namanya kan, apa ngejek mengejek gitu ngejek kan. ya, ngejek nama kita tapi yang dipanggil nama orang tua kita. Kan suka kan gitu iya, kan, iya, benar, yang dipanggil nama orang tua kita, iya, akhirnya membalas gitu iya, kan, iya. atau masalah kekurangan fisik, nah terus disebut-sebut terus iya. gitu. Nah karena dulu belum ada Media media sosial, sosial seperti sekarang, iya. maka itu tidak terekspos gitu kan. Iya, iya. Kalau sekarang kan karena terlalu bebasnya media sosial, akhirnya terekspos kemana-mana. Jadi bully ini jadi membudaya gitu. Iya, iya. Dan seharusnya ya pemerintah kita yang kayak gini kan sebenarnya tahu gitu Iya, kan. iya. Tahu. Cuman ya karena kurang tanggap atau kurang apa gitu ya. Jadinya begitu ada kasus baru. Kalau nggak ada kasus ya diam-diam aja gitu kan. Iya. Itu jawaban yang biasa. Kalau mungkin Pak yang punya jawaban yang luar biasa. Silakan Pak, jadi kita berbagi pandangan kan. Karena memang apa namanya? Iya betul sih, memang apa dulu istilahnya kata-kataan ya kan? Kata-kataan, ceng-cengan. Ceng-cengan. Cuman ternyata sekarang ada media, lihat disalurkan, mereka lihat media. Cuma yang menjadi persoalan ini kan, apakah ini potret kegagalan pendidikan kita? Kalau begini terus itu kan seolah negara itu nggak punya visi misi. Ya. Mau dibawa kemana anak bangsa ini? Arahnya nggak jelas gitu arahnya. Jadi pertanyaan besarnya adalah mau dibawa kemana anak bangsa ini? Ya kan? Kalau budaya membuli itu ramai menjadi kebiasaan di masyarakat kita. Nah, ya itu PR apa bangsa ini sebetulnya. Karena saya yakin siapapun tidak ingin dibully, betul nggak? Kalau saya sih ngelihatnya ketika dia membuli, sebetulnya seseorang yang membuli itu dia punya kekurangan dalam dirinya ya, dalam perkembangan psikologis dirinya. Dia merasa superior gitu ya. Kemudian merasa lebih dari yang lain. Nah, berarti itu kan ditarik ke belakang kan ada faktor pendidikan yang fatal yang dia asup ya kan. Jadi kalau hari ini negara melakukan program MBG kan, makan bergizi gratis, di mana sudah lengkap kalorinya berapa gram gitu ya kan, gizinya sudah diukur oleh ahli gizi. Nah, semestinya hal yang sama juga ada semacam MBG tanda kutip, tapi untuk makanan rohani, ya kan? Nah, jadi kalau dua-dua ini berjalan, memberi makanan jasmani dan rohani, dan itu
dikokohkan oleh kebijakan peraturan pemerintah, presiden dalam hal ini, mungkin cita-cita kita nanti Indonesia mencapai Indonesia Emas, insya Allah terjadi. Jadi tidak cukup dengan MBG yang bersifat jasmani, dia juga harus makan rohani. Nah pertanyaannya, makan rohani apa yang bergizi? Ya, gitu. Nah ini jawabannya mungkin menjadi PR bersama, ya. Karena stigma tentang makanan rohani itu lazimnya itu dipahami pendidikan agama, ya kan. Kemudian apa lagi tuh? Pendidikan, salah satu pendidikan yang hilang mungkin di anak-anak kita mungkin adab ya. Adab atau moral. Moral ya. Karena dulu apa ya, kalau yang saya rasakan itu ada pendidikan dari selain orang tua ya, dari guru terutama, yang mengajarkan kita tentang tadi tata krama, sopan santun ya, unggah-ungguh lah kalau orang Jawa bilang itu. Itu seakan-akan hari ini hilang. Betul. Jadi yang dikejar tadi pendidikan yang prestasi ya. Tapi ya efeknya kita lihat orang yang pendidikan tinggi ya, untuk mencari jabatan akhirnya korupsi ya kan. Kemudian dia pintar tapi keblinger ya kan. Atau gampang apa ya istilahnya, ya orang bilang tadi membuli ya. Betul. Atau mengejek atau merendahkan teman gitu. Mungkin itu. Jadi moral ya. Iya, berarti kan ada yang direnggut nih. Pendidikan yang tadi disebutkan ya, bahwa kita seolah kehilangan adab, etika ya kan, moral, akhlak dan seterusnya. Yang mungkin sedianya sudah ada ya kan, sudah lahir menjadi pola pendidikan bangsa kita sejak awal. Cuman ini berarti kan sudah direnggut dari lembaga rumah tangga ya. Artinya ya hari ini banyak orang tua sibuk mencari nafkah, kedua suami istri, sehingga pendidikan yang menjadi basis pendidikan moral tadi mentah-mentah diberikan ke lembaga pendidikan formal misalkan, entah itu ke agama, ya kan, entah itu ke pesantren. Bukan lembaga pendidikan yang salah ya, tapi artinya di sini peran orang tua itu sebetulnya wakil Tuhan, karena dia yang melahirkan anaknya, maka sebetulnya pengawasan penuh pada orang tua. Lembaga pendidikan itu kan sifatnya eksternal, dia semacam suplemen aja. Kalau makanan itu vitamin suplemen ya, tapi yang paling penting adalah kedua orang tuanya itu yang punya parameter mendidik. Artinya ketika mereka membangun sebuah rumah tangga itu harus punya kesiapan yang total untuk memberikan kesiapan untuk pendidikan tadi. Ini kan memang ini nggak semudah kita bicarakan memang. Apalagi tuntutan ekonomi itu sudah menjadi Tuhan sendiri. Sehingga yang penting anak saya dikasih makan, ya tumbuh. Gimana Tuhan aja, istilah akhirnya Tuhan disalahin gimana Tuhan aja. Padahal semua itu sudah kita diberikan akal, diberikan perangkap yang sangat paripurna. Nah tinggal kita bisa nggak merekonstruksi ulang. Memang ini kerja revolusi, kerja besar. Jadi kita kadang-kadang masalahnya selama ini mungkin karena kita nggak bisa menyelesaikan persoalan tadi, sehingga dampaknya kita marah, sehingga kita melempar kesalahan kepada orang lain atau lembaga tertentu, bahkan negara kita bully, pemerintah yang lalu kita bully misalkan. Padahal semua ini adalah saling berkait kan. Nah artinya gini, koalisi yang sebenarnya harusnya koalisi antara rakyat dengan pemerintah. Jadi bukan koalisi partai dengan partai,
Tapi yang harus kita bangun hari ini adalah rakyat dan pemerintah itu harus berkoalisi, punya misi visi yang sama untuk menjawab satu pertanyaan saja, mau dibawa kemanakah anak bangsa ini, gitu. Sehingga produk akhirnya adalah manusia yang paripurna, manusia yang punya ruh yang malaikat, ya kan? Punya jasmani yang sehat. Sehingga kalau ini bisa menjadikan agenda pendidikan yang harus dibiayai maksimal, ya jadi APBN itu bila perlu push dananya untuk membuat sebuah kurikulum yang berbasis kearifan lokal gitu ya. Gitu. Sehingga budaya pendidikan asing itu kita filter, kita pilah-pilah. Karena yang mau kita hasilkan ini produk manusia unggulan masa depan. Jadi investasi yang paling mahal adalah pendidikan untuk menciptakan bangsa yang unggul. Ya. Jadi kalau kita bicara kepada pendidikan kan kembali kepada guru. Iya, guru. Ya, kalau kita kembali kepada pendidikan berarti kan kembali kepada guru kan. Guru, betul. Berarti kan gurunya betul-betul harus menguasai. Betul. Kan guru itu kan kalau ada istilah begini. Guru itu asal katanya gu artinya teh gelap. Gu gelap. Gelap katanya. Kalau ra itu kan sinar. Cahaya. Berarti gelap itu harus ada cahaya. Iya, gitu. boleh juga. Ya itu buat tekati nggak tahu ya. Iya, tapi masuk akal. Logis lah. Iya. Okay. Jadi hari ini jadi yang gelap ini gitu kan karena nggak kena cahaya. Ya karena dia tidak kena cahaya jadi gelap gitu kan. Kan sebenarnya kenapa ini terang? Karena ada cahaya. Yang lebih banyak itu gelap daripada cahayanya. Nah, hari ini mungkin dunia pendidikan kita ya gelap. Nah, yang dimaksud gelapnya apa? Tadi para pendidiknya betul-betul harus bisa menguasai dari sisi agamanya, pendidikan non formalnya harus komprehensif gitu. Jangan cuma satu metode atau bidang saja gitu. Jadi harus pendidikan agama juga harus betul-betul. Bukan pendidikan agama yang kita tahu di ceramah-ceramah gitu kan. Kan pendidikan agama yang hari ini kita dengar dari ceramah kan itu dia suka mengisi rapot orang lain biasanya kan gitu. Iya betul. Iya. Harusnya kan nggak seperti itu gitu kan. Yang harus ngisi rapot kan Tuhan kan. Yang menilai kita tuh Tuhan gitu, bukan orang lain. Selama ini kita ngaji tapi kita mengisi rapot teman kan gitu. Jadi kurikulumnya yang dirubah ya. Iya gitu. Makanya kan kurikulum sekarang ini kan kurikulum merdeka namanya kan gitu kan. Iya kan? Kurikulum merdeka nyebutnya murid ini dia harus merdeka gitu. Jangan dikasih sekat-sekat gitu. Iya.